kebebasan bicara, dan hak asasi manusia biar makin maju. Bangga di mata dunia. Terima kasih untuk Naya dan Bapak udah nemenin aku ngobrol. Hari ini ngobrolnya seru banget dan aku pengen ngobrol lagi sama kalian. Halo teman-teman, di sini aku Alana, ada Naya dan Bapak. Hari ini kita bakal ngobrolin hal yang serius dan penting juga, yaitu soal isu politik dan HAM di Indonesia. Bener tuh, soalnya politik dan HAM gak cuma urusan dalam negeri doang, tapi dunia luar juga sering banget ngikutin loh. Iya, dan restunya tuh macam-macam. Ada yang ngasih kritik, dukungan, dan ngajak kerja sama bareng Indonesia. Jadi kita bahas dari dua sisi, biar lengkap. Kita mulai dari isu politik dulu ya. Sejak reformasi 1998, Indonesia tuh dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Tapi dunia tuh masih ngamatin kita soal transparansi, stabilitas, dan kebebasan berpendapat. Iya, kayak di laporan Freedom House 2024, Indonesia dibilang partly free, yang artinya udah lumayan bebas, tapi masih ada PR nih, kayak soal politik uang dan hukum yang belum sepenuhnya adil. Uni Eropa dan media asing kayak Reuters pernah bahas juga soal politik uang dan dinasti politik. Katanya itu bahaya buat demokrasi. Tapi tenang, banyak juga yang masih menguji Indonesia. Kayak di pemilu 2019, kita dibilang keren gara-gara kita bisa mengadakan pemilu dengan damai dengan partisipasi yang ramai. Belum lagi politik luar negeri kita yang bebas aktif, bikin Indonesia dianggap penting banget di Asia. Kita tuh kayak jadi jembatan antara negara barat dan timur. Nah, sekarang kita masuk ke topik HAM alias hak asasi manusia. Ini juga sering banget dibahas sama dunia luar. Biasanya sih kasus yang di Papua itu kebebasan HAM di masa lalu dan kebebasan pers. Apalagi Human Rights Watch tuh masih suka mengkritisi, dan pembahasan UU ITE yang suka dianggap sebagai pembatas kita buat berpendapat. Tapi pemerintah juga udah mulai gerak kok. Indonesia kerjasama bareng PBB buat meningkatin kesejahteraan di Papua dan buka dialog soal hak asasi manusia. Dan yang keren, Indonesia terpilih jadi anggota Dewan HAM PBB di periode 2024 sampai 2026. Banyak negara yang ngasih respect karena kita aktif ngomongin soal kesetaraan dan kebebasan beragama. Negara-negara masuk ke Australia dan Belanda juga suka ngajak kerja sama Indonesia loh buat ngomongin pendidikan HAM. Di ASEAN, Indonesia juga dianggap aktif kalau menyuarakan soal kemanusiaan. Jadi bisa dibilang Indonesia tuh udah mulai maju, tapi tetap harus terus diperbaiki. Kalau dilihat dari semua itu, dunia anggap Indonesia sebagai negara besar yang lagi belajar dan terus berjalan. Mereka juga naruh harapan besar gak sih buat kita, biar Indonesia biasa menjadi negara demokratis yang terus maju dan berkembang. Nah, kita nih sebagai anak muda juga harus peduli terhadap politik dan HAM. Kritik dari luar itu bukan buat ngejatuhin, tapi buat ngedorong Indonesia buat terus maju dan dihormati dunia. Ya, betul banget. Oke, jadi kesimpulannya, dunia dan anggap Indonesia keren, tapi masih banyak PR yang perlu kita benahi. Kita harus tetap jaga kejujuran, kebebasan bicara, dan hak asasi manusia biar makin maju. Dan jangan lupa, perubahan besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Tetap semangat, tetap kritis, dan jadi generasi yang bikin Indonesia bangga di mata dunia. Terima kasih untuk Naya dan Bapak udah nemenin aku ngobrol. Hari ini ngobrolnya seru banget, dan aku pengen ngobrol lagi sama kalian. Ya, Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Dadah teman-teman.